Oke, welcome back to my YouTube channel. Sekarang karena Puspa udah lama nggak bikin Q&A atau sesi kayak curhat gitu. Sekarang Puspa mau mulai lagi setelah berapa lama kemarin. Maksudku sendiri ya, biasanya aku sama Putu. Sekarang aku mau coba baca pertanyaan dari kalian atau mungkin cerita dari kalian juga, oke? Tunggu sebentar. Nunggu ya. Kita lihat ya, karena aku sengaja nggak bikinnya nggak pas aku bikin Q&A ini langsung aku jawab gitu, nggak. Ini kayaknya sehari atau 2 harian lebih baru aku jawab. Ini nggak blur kan ya? Si guys, aku harus cek kameraku dulu, aku takutnya blur, seni Putu aku blur. Oke, ini pertanyaan dari temanku yang di Surabaya, karena ini muncul paling awal dari Rozon. Kak nggak pernah nikah terus Kak nggak pengen nikah terus punya rumah di Surabaya, misal jadi rumahnya jadi base camp BWXO. BWXO adalah kumpulanku sebelum terjadinya itu tadi. Pengen sih, aku bikin itu aja, bikin kos-kosan untuk kontrakan kali di Surabaya ya. Ini pertanyaan dari adikku Ayudiah, kenapa saya tidak bisa kurus, terus kenapa Anda tanya ke saya? Oke, nextnya dari Anantia. Pernah nggak merasakan disakiti sampai tak bisa memaafkan? Kalau pernah, tentang hal apa? Kalau pertanyaannya ini pernah sih, bukan sampai nggak bisa memaafkan. Aku pernah merasa disakiti, tapi nggak pernah bisa dimaafkan. Pasti bakal aku maafin, tapi nggak mungkin, entah itu pertemanan persahabatan atau tentang karir. Nggak mungkin bisa balik seperti semula, misal dulu akrab banget terus sekarang harus dipaksa akrab lagi setelah ada problem, susah. Jadi kayaknya ya sekedar hai gitu. Ini dari Risma, tanggapan kamu tentang orang yang suka iri terhadap kehidupan orang lain? Tanggapanku sebenarnya kayak gini, kok ngapain sih, are you okay? Nggak, maksudku, aku kalau orang iri apa sebenarnya yang diiriin dari aku sebenarnya banyak banget kurangnya, tapi aku bersyukur sih, setidaknya kalau ada orang iri sama aku mungkin punya lebih lah, maksudnya punya sesuatu yang lebih yang nggak mereka punya gitu dari aku, dari dirinya sendiri. Gimana sih cara ngomongku ini, kamu ya itu dah pokoknya. Ini kan nggak ada kerjaan ya iri sama orang lain, karena sifat itu nggak akan ada habisnya, itu bakal nyiksa diri sendiri. Aku iri sama orang, kenapa orang ini beli itu, kenapa orang ini sama ini, kenapa sih orang ini kayak gitu, terus nggak akan ada habisnya. Percaya, sumpah, itu bakal nyiksa hatimu sendiri. Tidur nggak bisa, gini nggak tenang, lihat dia bahagia, anjir aku akan rusak namanya, anjir aku akan fitnah dia, kayak gitu terus hidupmu. Biarin aja, diem. Kak, pas kakak ada masalah apa gitu, kadang keinget ayah nggak? Inget banget, nggak usah ditanya, aku selalu inget ayahku. Jadi kalau misalnya aku berantem sama Putu atau ada masalah atau ini nih, aku langsung buka videoku sama bapakku. Kangen ya dulu bapakku pernah ngomong kayak gini, mending bapak bunuh orang yang sudah nyakitin kamu. Gak apa-apa bapak masuk penjara, yang penting orang yang nyakitin anaknya bapak udah nggak hidup lagi. Bapakku pernah ngomong kayak gitu. Telia Reni, awal ketemu sama Kak Putu di mana Kak Puspa? Waduh, kan sudah aku jelasin di kontennya Putu juga ada, di kontenku juga ada. Aku ketemunya di mobil karena dia pertama kali jemput aku, jadi aku ketemunya di mobil. Putu dulu ngechat aku. Ini pertanyaan aneh. Elisa 09, aku kangen mantan. Kudu piye jan Mbak Bus? Lah, kok ngapain kangen mantanmu? Nggak usah lah, kayak nggak ada cowok lain aja, anjir. Kak Puspa, merek catoknya apa sih? Dan sebelum catokan dikasih vitamin rambut apa? Aku pakai golden apa gitu catokanku. Itu sepaket harganya, lupa aku. Dapat diskon jadi 7 kayaknya. Terus aku vitamin rambutnya tuh aku baru pakai Kerastase. Itu rekomend dari si Bumil, si Dava Gita. Ini pertanyaan dari Ani Rahai, gimana caranya pacaran biar nggak bosen Kak? Kalau aku pribadi, gimana caranya pacaran biar nggak bosen? Dan selama ini aku nggak pernah sama sekali ngerasain bosan dalam pacaran, karena menurutku gini nih, gimana caranya pacaran itu wajar sih sebenarnya kita ngerasa bosan, karena gimana ya,
Bosen itu muncul karena kita melakukan rutinitas yang begitu-gitu aja, terus-terusan nggak A B C D E F G. Jadi kalian tuh carilah kesibukan, carilah hal yang lain yang bikin beda. Kayak misalnya sekarang, aku biasanya olahraga gini-gini, terus aku besok tiktokan gini. Buatlah dirimu se-fun mungkin dalam hubungan itu, buat ciptakanlah dunia indah, di surga lah di dalam hubunganmu sendiri, biar nggak ada celah untuk kata bosan itu muncul. Gitu kalau aku. Ini dari Sri Ayu Sadia, harapannya Puspa tahun ini apa? Terus hal apa yang ingin Puspa lakukan tapi belum kesampaian di tahun ini? Sebenarnya aku pengen ini sih, karena umurku ya, jujur aja, umurku udah tahun ini 26, pengen nikah lah. Karena kondisi corona jadi nggak memungkinkan ya, semoga aja bisa dilaksanakan tahun ini. Hal yang belum kesampaian banyak sih, nggak bisa disebutin, banyak pokoknya, banyak ya, namanya manusia kan kayak ada aja yang kurang, kayak gimana sih, nggak ada puasnya, itu sifat alami manusia ya, cuma nggak terlalu aku pikirin biar nggak pusing. Pengen punya anak berapa nih dari Ivatus? Aku pengen punya anak 3, cowok, cewek, cowok. Kak, gimana sih caranya, ini dari Rike April, apa sih nggak tahu aku. Kak, gimana sih caranya buat nanggepin pacar atau gebetan yang egois? Kalau aku nih, karena kadang Putu juga muncul sifat egois, aku juga kadang egois. Sabar, dan sabar. Egois tuh emang lumrah di setiap sifat diri kita masing-masing. Jadi kalau kon nih egois, kalau pacarmu egois, kan harus ngerti suatu saat egois itu juga bakal pindah ke kon, dan pacarmu juga harus ngerti itu. Dari Kenat, gimana caranya biar doi kita nggak selingkuh lagi, Mi? Lah aku juga nggak tahu, susah loh, orang selingkuh itu penyakit. Ini aja aku susah ya, berdoa aja lah, semoga ya wis lah, susah aku ngomong ini. Ini dari Bella Langairwes gitu. Mami, tips hubungan langgeng tuh seperti apa? Ini kakak akan kasih satu tips, kakak akan kasih beberapa tips nih. Ini menurut kakak pribadi. 1, harus saling jaga percayaan satu sama lain. Artinya kalian nggak boleh kecewa, kalian nggak boleh salah gunain kepercayaan yang udah pasangan kalian kasih ke kalian. Kalian robek semua, kalian hancuri, kalian nggak bakal bisa balik sempurna kepercayaan itu. Terus yang kedua, saling komunikasi, ya kan, setia. Habis itu terima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus apalagi ya, perhatian lah, harus saling care. Semuanya tuh harus nyambung gitu loh, nyambung. Ngerti kan maksudku? Ya kayak gitulah. Kalau aku pribadi tuh simpelnya ya. Terus dari Yosi Indah, Kak, gimana sih ngadepin temen yang bermuka 2 padahal dia itu teman aku dari kecil sampai sekarang? Kalau aku belum pernah sih punya temen yang dari kecil terus bermuka 2, nggak pernah. Tapi kalau mungkin dari seumuran kita dewasa sampai sekarang yang bermuka 2 ada. Kalau aku pribadi aku tahu nih dia bermuka 2, tapi aku diem. Oh ini toh kamu bermuka 2, oke, nggak apa-apa, jalankan misimu, aku tetap jalankan misiku. Dalam arti gini, aku tetap nih jalani hidupku. Kamu mau apa tentang aku, kamu mau info apa tentang aku, tak kasih, aku tak biarin. Aku gimana ya aku ngomongnya, ya wes lah, kon yang bermuka 2, kon yang pusing, kon yang stres, kon yang kayak inguh tuh apa sih, bingung gitu loh, kok orang ini bla 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 bla. Ya udah, kalau aku gitu, aku cuek, aku diem, karena aku sebagai teman harus ngerti karakter temanku sendiri, yaitu bermuka 2. Dan pesannya, kalian harus hati-hati terhadap teman yang bermuka 2, oke? Jangan sampai kalian ditusuk dari belakang, oke? Ini pertanyaan dari Anggun SFTRR _, gimana cara bikin hubungan selalu harmonis, Kak? Kalau aku ngebanyol sih, ngebacot, ngelucu, terus kayak menciptakan suasana yang baru, mungkin hal yang baru. Kalau aku sih gitu. Pernah insecure nggak sih? Jangan ditanya. Insecure sekali, makanya itu salah satu alasanku kadang kayak apa sih, aku tuh pengen juga jadi diri orang lain, maksudnya nggak jadi diriku sendiri. Artinya dalam arti gini loh, aku pengen jadi anggun, wanita yang anggun, yang make up, yang terus bersosialita lah kesana kesini, yang aku harus jaga nih imageku agar tetap
terlihat baik, terlihat bagus di depan orang lain. Di dalamku busuk, nggak peduli lah. Pokoknya aku gimana caranya biar aku di depan orang tuh terlihat sempurna. Kadang aku sih mikir seperti itu, tapi insecure ini sebenarnya bener-bener menyiksa. Jadi kayak aku, tuh gimana ya cara nanggup kayak gini tuh ya. Aku pasti mikirnya ya udah, aku jadi diriku sendiri aja. Kadang aku dibilang gendut lah, dibilang inilah, dibilang itulah, rambutnya inilah, jidatnya inilah. Bodoh amat, yang penting kalian happy, aku dapat pahala, betul kan? Dayui, ini pertanyaannya, nggak bosen di rumah terus kak? Kalau aku jujur ya, dibilang bosen, mana? Dibilang bosen enggak juga sih, dibilang bosen juga iya. Saru lah 50% karena aku biasanya, aku nih tipikal orang yang nggak bisa diem di rumah. Sebelum aku kenal Putu, aku tuh kelayapan terus sampai pagi. Nih, bukan hal negatif ya kelayapanku. Aku tuh nongkrong di tempat makan namanya itu angkringan. Bukan apa sih namanya itu ya? Pondok Ngangenin. Nah, di situ tuh teman-teman aku ngumpul sama teman-temanku cerita. Jadi aku nih kalau ada masalah nggak pernah aku mau pulang ke kos. Kenapa? Aku takut nih mamaku ngeliat mukaku sedih atau bingung, besok harus makan apa, besok harus bayar ini, besok hari ini, pusing. Akhirnya kenapa? Aku akhirnya cari jalan lain nih. Aku nongkrong sama temanku ngilangin stres. Padahal besok aku kerja pagi loh. Aku kerja sore, waktu itu kerja sore jam 3, pulangnya jam 10, jam 11. Habis itu lah pulang ke kos bentar, ganti baju, langsung nongkrong sampai subuh. Habis sampai subuh terus mandi di kos, tidur, langsung berangkat kerja. Jadi aku berangkat kerja nggak mandi. Itu sih cara ngilangin bosenku juga gitu. Kalau ditanya bosen, pasti bosen. Pacar aku ngajak nikah muda, gimana menurut Kak Puspa dan Kak Putu? Kalau aku ya pengen nikah muda, jujur aja aku dulu pengen nikah muda tuh umur 21, 22, sampai sekarang nih mau 26 aku belum nikah. Aku nyesel karena dulu bapak nih sempat ngomong gini waktu umur Puspa 21, wes nikah nduk gitu, wes nunggu apa lagi, nggak apa-apa bapak, bebas kok kon mau punya pacar yang kayak gimana, bapak dukung asal iku nggak ngelarani hatimu gitu, dia bilang. Terus bapak ya pengen rek gitu datang ke acara nikahnya anakku, rek bapak tak pamer nang kocok-kocok di bapak ya anakku rabieng. Sekarang aku nyesel karena dulu waktu kenapa aku nggak nikah muda gitu loh, biar bapak tuh bisa nikmati pesta pernikahanku. Makan enak lah, foto sama anaknya pakai baju nikahan lah, terus sudah cukup bahas bapak, nangis air mataku ini keluar nanti. Pokoknya kalian kalau udah mantap nikah muda, yuk nikah aja, nggak usah nunggu apa lagi. Jangan kayak aku nyesel. Aku dulu nggak mau nikah, dulu nggak bisa nikah muda karena emang mantanku bajingan semua. YW_TS_ Kak tips biar nggak minder. Aku termasuk orang yang minderan banget, tapi ada satu hal yang bikin aku sadar diri. Ingat, kamu orang lain, kamu nggak akan bisa jadi orang lain, ngerti? Karena takdir kita berbeda. Syukuri apa yang kita punya, jalani apa yang kita punya. Stop mandang yang di atas, pandang yang di bawah. Kita akan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Itu makanya aku jadi kayak setiap aku minder lihat cewek, anjir bodinya cantik, anjir bajunya bagus, anjir rambutnya, anjir cowoknya cakep, sugih, kok bisa ya mereka ini lahir dari keluarga orang kaya ya, kok bisa ya, anjir pinter, bule, anjir gitu-gitu nggak akan selesai. Kau coba ngaca sekarang nih, ngaca ini belakang kamera nih kaca, ngaca, oh ini kok kelebihanku ini, udahlah. Tuhan sudah ngasih porsi kehidupan atau takdir kehidupan kita tuh sudah masing-masing, sudah dikasih porsinya masing-masing. Sudah, kalau kalian bisa nikmatin, nggak perlu minder, karena sebenarnya minder tuh hal yang wajar dalam diri kita. Aku pun juga orangnya minderan, kayak nggak pede atau apa sih, itu susah dijelasin karena kalau ngomong minder tuh nggak akan ada habisnya. Lanjut lagi dari Dina 5688, pernah sampai drop nggak kak gara-gara baca komen netizen? Bukan drop lagi, aku kayak ya ampun gitu loh, apa sih yang kurang dari kita, apa sih yang kurang kita kasih dari kita untuk kalian.
Maksudku gini ya, aku terima loh sampai kehidupan pribadiku kalian usik, kalian pengen tahu, kalian kepo, hingga muncullah kayak gosip, fitnah dan lain-lain. Aku dibilang ini itu, dibilang ini itu, dibilang ini itu. Aku baca loh, bukan berarti aku nggak balas komen kalian di YouTube atau di Instagram, atau aku nggak like atau nggak love atau apapun. Aku baca semuanya. Kalian bilang ini, bilang itu, bilang ini, itu. Cuman aku sabar pus. Mereka hanya tahu kita dari luar, nggak tahu dari dalam. Percuma kalaupun kita jelasin maksud kita A, belum tentu yang kita jelasin paham maksud kita, karena pemikiran orang berbeda-beda. Kita nggak bisa paksakan untuk orang A, B, C itu paham sama maksud kita, ngerti nggak kayak gitu. Jadi aku cuman diem. Oke, diem. Kamu nggak tahu maksudku apa, stop ngomongannya nih. Dan kamu juga nggak tahu maksud apa, stop ngomongannya. Kalau kita mau keluar, kalau jelasin apa yang ada, versi kita nggak akan ada habisnya. Malah orang berpikir, apa sih Mbak Pus, salah, apa sih Mbak Pus, salah, kayak gitu. Kunci.